Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu kawan-kawan seperjuangan itu gugur. Kawan SD meninggal, kawan SMP mati, kawan SMA wafat, kawan kuliah satu-satu. Akhirnya kita tinggal sendiri. Bayangkan orang yang sekarang umurnya 80. Dari mulai kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan S1, kawan sekampung sudah meninggal. Tinggal dia aja lagi. Sampai akhirnya dia pun mati juga, meninggal. Akhirnya datang juga kata orang. Pada akhirnya dunia ini tempat persinggahan. Dari Pekanbaru singgah sebentar di Batam, dari Batam singgah sebentar di Bintan, dari Bintan singgah sebentar ke Meranti, dari Meranti barulah balik ke tempat asal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara balik ini sibuklah menengok pemandangan yang cantik, ikan-ikannya, lautnya, danaunya, semuanya melalaikan. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai kamu dilalaikan oleh dua. Yang pertama amwalukum, harta. Yang kedua auladukum, anak. Gara-gara mengurus sesuap nasi, sholat subuh tinggal. Berangkatnya sebelum subuh. Sebelum subuh sudah berangkat, sholat subuh tinggal. Sampai di tempat kerja matahari sudah terbit. Sholat zuhur pun ketinggalan juga. Meeting, rapat, target, visi, misi, begitu, begini, begono, zuhur hilang. Masuk ke asar, lewat. Pulang, nunggu maghrib takut kemalaman. Akhirnya berangkat, terjebak macet maghrib. Maghrib pun melayang. Sampai rumah, tertidur, isya pun lewat. Hari berubah, pekan berubah, bulan berubah tahun. Begitulah setiap hari. Terus sholat tinggal, makan tinggal. Makan siang tidak, makan malam lupa, sarapan pagi tidak. Akhirnya kena penyakit mah akut asam lambung. Apa kata dokter? Dibawa ke Melaka, dibawa ke Singapura. Ini bapak terlalu sibuk cari makan sampai tak sempat makan. Memang unik manusia ini. Saking sibuknya mengurus dunia sampai akhirnya meninggalkan dunia, barulah orang tersadar. Tengok tuh, yang sibuk kemarin mencari dunia, rupanya dunia ini tinggalkannya juga. Dan manusia terperosok di lubang yang sama berulang kali. Hanya keledai dungu yang mau masuk terperosok 2 kali. Kita orang yang sehat, dikasih Allah Subhanahu wa taala sehat akal, sehat hati, sehat pikiran. Insya Allah kita saling support, saling mengingatkan, selamat kita dari jebakan-jebakan dunia ini, insya Allah. Ada jebakan harta, ada jebakan anak, ada jebakan perempuan, ada jebakan popularitas, ada jebakan macam-macam. Tapi insya Allah orang yang mengikuti jalan yang sudah digariskan Allah, dikirimnya satu nabi namanya Muhammad SAW, diajarkannya lah kita jalan, ini baik, ini tak baik, ini bagus, ini tak bagus, ini lewati, ini hindari. Insya Allah berkat kalau kita ikut itu, selamat kita dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat. Nabi Muhammad selamat, Nabi Isa selamat, Nabi Musa selamat, Nabi Ibrahim selamat, Nabi Nuh selamat. Kita tinggal mengikuti aja. Kalau kau ikuti jalan ini, selamat. Cuman masalahnya orang kan, kalau cuman jalan itu, aku ingin jalan motong, aku ingin jalan pintas. Ini yang mau mencoba jalan-jalan baru, inilah yang tak selamat, tenggelam. Itu semua ada titik koordinatnya. Pilot itu asal udah ditetapkannya pesawat ini kecepatannya begini, dah. Itu maka pilot itu pakai pintu. Ini tempat kita, pilot di depan, pakai pintu. Beda sama mobil. Kenapa? Mana kita tahu pilot itu tidur depan? Titik ditetapkannya, titik-titiknya, habis itu tidur dia. Iya, tapi kan dia berdua Pak Ustaz. Ya kalau dua-duanya mengantuk, baru kapan kita ketakutan? Kita ketakutan waktu mendengar berita ternyata oknum pilot positif narkoba. Barulah kita, sempat dia sakau kemarin di atas itu ya. Mau mencoba-coba untuk menengok jalur arah baru. Lewati aja. Semua pilot pesawat dari Pekanbaru ke Batam, itulah jalur yang dilewatinya. Begitu juga dengan saya tengok
nakoda kapal itu dari Sabang ke Aceh. Oh, ternyata udah ada titik-titiknya Pak ya. Iya, kita pun begitu juga. Udah ada titik-titiknya, kita tinggal ikuti aja. Kanan kata dia kanan, kiri kata dia kiri. Ini haram, jangan pakai. Udah. Ini boleh, ini tak boleh. Tinggal kita lewati aja. Pada akhirnya kalau kita lewati ini, maka kita pun selamat. Dan kalau sudah selamat, mana buktinya selamat? Sampai ke pelabuhan dengan selamat. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Alhamdulillah sudah punya komunitas KNPI, Biker Subuhan, Paskas. Yang bingung mau bergabung dengan siapa, tengok cocoknya kemana. Saya ini Pak Ustadz naik sepeda ontel. Jangan bergabung ke Biker Subuhan, ketinggalan, mereka naik motor. Cari aja komunitas yang sepeda ontel. Ada orang yang hobinya itu karena motor itu cepat, tapi ada orang yang mau menikmati suasana yang pelan. Nggak bisa kita paksa. Saya tidak bisa memaksa kau mesti ikut Biker Subuhan. Nggak bisa. Orang dia tak suka laju-laju, dia mau pelan aja. Dia mau menikmati setiap goetannya itu ada kenikmatannya Pak Ustadz. Mana bisa kita paksakan? Jadi sesuai dengan selera kita masing-masing. Mau yang mana? Ada orang hobinya nasi goreng, karena menurut dia kalau tidak mengunyah itu tak makan. Tapi ada orang hobinya bubur ayam. Bagi dia mengunyah itu melelahkan, buang-buang waktu aja Pak Ustadz. Maunya kanan kiri gol langsung. Nah, jadi kita tak bisa paksakan. Sesuai apa yang menarik, apa yang cocok, apa yang sesuai. Yang penting atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pada akhirnya kita pun akan berakhir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nasihat singkat pagi dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia, selamat akhirat insyaallah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa menjadi pedoman kita untuk bagaimana mencari teman dalam berkaul. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustaz Muhammad, rekan-rekan sekalian. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada para penyiar ini diberikan kesempatan buat anak muda. Kemudian bersama dengan rumah Hafiz kita yang hari ini berada di sampingan. Izin Pak Ustaz, ada satu pertanyaan yang memang dari dulu berada dalam benak saya tapi belum saya dapatkan jawabannya. Pertama, bagaimana cara mengkodok sebuah amal yang kita tinggal tapi kita nggak ingat lagi jumlahnya? Kalau sepengetahuan kami, kalau sholat mungkin begitu tobat tidak dikodok, tapi kalau puasa kemudian atau amalan lain yang kita pernah berdosa tapi kita nggak ingat lagi, bagaimana cara mengatasi atau mengkodok amal itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu anak-anak muda ini banyak melihat media sosial. Nah, hal yang penting untuk kami hindari dari media sosial itu apa? Karena media sosial bukan kita yang atur. Media sosial adalah sesuatu yang memang secara algoritma akan berlaku sesuai dengan apa yang kita lihat. Seandainya memang media sosial kita terlihat hal yang tidak benar, apa hal pertama yang harus kita lakukan dan bagaimana cara untuk setidaknya menghapus dosa atau menyelesaikan dosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat, zakat, puasa, haji. 4. Yang pertama yang diqadha salat. La kaffarata laha illa dzalik. Salat itu tidak bisa dihapus dengan istighfar. Tidak bisa salat yang tinggal itu dihapus pemutihan dengan pergi umroh, nangis di pintu Ka'bah, tak bisa. La kaffarata laha illa dzalik, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali salat. Maka salat terbagi 3. Pertama, usolli fardhu zuhri raka'ataini adaan, ada, itulah yang ada itu. Yang kedua, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan, mengulang. Kita udah sholat, dikasih tahu orang,
itu tumit kau tadi ada bekas cat, wudhu tak masuk, sholat ulang lagi. Sholat yang tadi diulang karena tidak sah, karena tak cukup syarat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. Satu lagi, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an, qada', mengganti yang lewat-lewat, yang lalu-lalu. Macam mana cara ngitungnya? Umur berapa? Umur 30 Pak Ustaz. Berarti akil balik umur 10. Berarti yang dihitung 20 tahun. Kapan kau mulai sholat? Baru tadi Pak Ustaz. Nah, berarti selama 20 tahun dia qada. Habis selesai satu sholat, dia sholat satu kali qada. Habis sholat subuh tadi, qada sholat subuh. Tapi tak boleh sholat setelah subuh, qada boleh. Sholli fardhu subhi rak'ataini qada'an. Habis sholat zuhur, qada. Oh, beratlah sholat itu Pak Ustaz. Sholat tidak berat. Satu rakaat itu 1 menit. Itu sudah bagus bacaannya. 2 rakaat 2 menit, 4 rakaat 4 menit. 4 menit berat. 4 menit. Kalau ada yang bilang sholat berat, 4 menit berat. Itu scroll 40 menit. 4 menit. Kalau masalah energi yang dikeluarkan 4 menit, itu jogging, berapa tenaga yang hilang. Jadi kenapa orang mengatakan berat mengqadha itu? Ya memang udah kerja setan, itu udah kerja setan. Nah, jadi qadha tidak berat. Ini pertama sholat. Yang kedua sholat zakat. Zakat diqadha, diganti. Dulu pernah jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat, kaya, tapi tak pernah berzakat. Dia hitung kapan dia mampu dan kapan dia miskin lagi, kapan dia tak mampu. Maka dia qadha, dia ganti. Dia terhitung sebagai orang yang berutang. Berapa kau punya duit? 85 gram emas. Saya punya duit 85 gram itu Pak Ustaz, kira-kira habis kuliah kerja, kira-kira 5 tahun kerja 25, nabung 5 tahun, umur 30. Terus stabil ekonomi, stabil sampai umur 40. Adi agak-agak. Berarti 1 tahun, berapa waktu itu dapat duit setahun? Setahun 1 M, 25 juta. Waktu itu saya dapat 10 M, 250 juta. Dapatnya 100 juta, 2,5 juta. Hitung, bayar. Hitungnya lebihkan sedikit. Yang kelebihannya itu terhitung sebagai sunnah. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya napas tu setengah. Salat, zakat, puasa. Puasa pun juga dihitung. Kapan akal balik? Umur 10 tahun. Umur sekarang berapa? 30 tahun. Berarti puasa tinggal selama 20 tahun itu tak puasa sama sekali. Ada puasa Pak Ustaz, di awal, di tengah, di ujung. Anggap aja itu yang tiga kali itu sunat. Nah, maka kalau begitu berarti tak puasa 30 hari setahun. Berarti 10 tahun 300 hari, 20 tahun 600 hari. Insya Allah 6 tahun puasa sunat Senin Kamis lunas. Senin Kamis 8. 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari 90 hari, lunas setahun. Untuk 3 bulan Ramadan, 3 tahun, lunas dalam satu tahun. Nah, itu puasa itu bisa lunas. Sholat, zakat, puasa. Haji lebih ringan dari yang lain, karena haji itu hanya sekali seumur hidup. Siapa yang mampu lalu kemudian dia susah balik, maka dia tidak perlu mengganti masa mampunya lalu, karena berangkatnya ini sekarang, bukan berangkat masa lalu. Kalau sekarang dia mampu, dia berangkat melaksanakan haji. Jadi yang paling berat tadi adalah yang 3, sholat, zakat, puasa. Bagi yang masih muda-muda, belum ada catatan berat, belum banyak betul utang, jangan punya utang yang 3 ini. Sholat jangan punya utang, zakat jangan punya utang, puasa jangan punya utang. Berikutnya, bagaimana cerdas bermedsos. Medsos ini sama macam kita pergi ke mall. Yang mau kita cari apa? Saya mau ke mall. Yang mau dicari apa? Tulis. Mau cari sendal, mau cari alat-alat tukang, martil, baut, mau cari mainan anak-anak. 3. Pergi ke mall, cari yang 3, setelah dapat pulang. Kenapa orang bisa berlama-lama di mall? Yang pertama, dia tak tahu entah apa yang mau dia cari.
Akhirnya tak tahu ke sana kemari, ke situ, ke sini, ke sini, tidak ada skala prioritas. Saya ini mau cari apa? Saya kalaulah bukan karena mengawasi, karena semua posting, saya tidak punya Instagram. Instagram dikelola oleh tim admin. Tapi saya mesti tengok. Kadang-kadang datang kawan mengirim, itu yang tadi tolong take down. Itu tadi ada kesalahan. Itu tadi. Itu kalau saya tidak bisa ngecek, gimana kalau saya tak buka? Jadi seandainya tidaklah karena itu, karena tidak mengawasi itu, bagus pakai handphone jadul. Tak sakit kepala kita menengok komen-komen orang. Habis waktu kita. Kenapa tidur tak lelap? Karena memori mata sebelum tidur menyimpan cahaya yang cahaya itu kalau ditengok itu lampu itu kalau ditengok lama, habis itu kita pejamkan mata. Kenapa cahayanya berkesan? 30 detik kita tengok lampu itu, 30 detik. Habis itu pejamkan mata. Terganggu dia. Bagaimana kalau 30 menit dia tengok? Terganggu. Itu makanya tidur tak lelap, gara-gara mata lelah. Mata itu udah capek. Nah, jadi apa yang mau saya cari setelah ketemu hilang. Kita punya disiplin. Banyak orang tua bisa mendisiplinkan anak. Anak saya Pak Ustadz, satu hari buka handphone saya kasih jatah hanya 1 jam. 20 menit pagi, 20 menit siang, 20 menit malam. Ibu bisa mendisiplinkan anaknya. Terus yang susah mendisiplinkan laki saya Pak Ustadz. Jadi sebetulnya anak-anak yang akalnya belum sempurna bisa diatur. Buktinya anak-anak tahfiz bisa diatur. Yang susah mengatur tuh adalah orang-orang yang sudah menurut kita sempurna. Jadi kedewasaan itu adalah, apa itu makna dewasa? Dewasa artinya bisa mengatur diri sendiri. Yang banyak terjadi sekarang adalah anak-anak terjebak di tubuh yang dewasa.